Perkenalkan, nama saya Raudatul Adawiyah, NIM L02119178 dari Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin. Di sini saya akan mempresentasikan video untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah, rehabilitas dan pembangunan sumber daya perairan, dengan judul Analisis Kesesuaian Lahan pada Kawasan Rehabilitas Mangrove di Desa Temburun, Kabupaten Kepulauan Anambas. Baik, langsung saja. Di Indonesia, sebagian besar ekosistem mangrove telah mengalami degradasi. Degradasi ini meliputi adanya kegiatan peralihan fungsi dari ekosistem mangrove menjadi area pemukiman dan ditambah lagi dengan fenomena alam seperti abrasi atau erosi pantai. Degradasi hutan mangrove yang setiap tahun selalu meningkat tentunya akan mengakibatkan sumber daya alam yang ada di dalamnya berkurang, bahkan akan punah. Hal ini memberikan dampak terhadap kesejahteraan dan ekonomi masyarakat yang memanfaatkan hutan mangrove sebagai mata pencahariannya. Untuk itu, dalam mempertahankan hutan mangrove sebagai sumber daya alam diperlukan tindakan pemulihan dan perbaikan dengan cara rehabilitasi hutan mangrove yang sesuai dengan peruntukan dan kelayakannya. Kepulauan Anambas sebagai salah satu kabupaten di Kepulauan Riau memiliki potensi mangrove yang dapat menunjang sektor perikanan dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Salah satu daerah yang memiliki ekosistem mangrove di wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas adalah Desa Temburun yang terletak di pesisir Kecamatan Siantang. Kepulauan Anambas dengan Premier Oil yang mempunyai pendanaan khusus melalui program Corporate Social Responsibility atau CSR untuk bersama-sama melakukan rehabilitas mangrove. Penanaman mangrove yang dilaksanakan di Desa Temburun selama hampir 3 tahun belum memperlihatkan hasil yang memuaskan. Bibit mangrove yang disemai dan ditanam selalu gagal atau mati serta pertumbuhan sangat lambat. Sehubung dengan hal tersebut, maka analisis kesesuaian lahan untuk kawasan rehabilitasi mangrove di Desa Temburun perlu dilakukan agar dapat diketahui kondisi dan karakteristik lingkungan mangrove yang ada di Desa Temburun. Selain itu, dapat juga diketahui kesesuaian lokasi yang ada terhadap syarat-syarat pertumbuhan mangrove sebagai salah satu komponen penting dalam penentuan suatu kawasan rehabilitas mangrove sehingga dapat dilakukan sesuai bentuk pengelolaan yang bersifat konservatif sebagai salah satu upaya untuk mendukung pengembangan program pengelolaan sumber daya pesisir yang berkelanjutan di Desa Temburun, Kabupaten Kepulauan Anambas. Pada penelitian ini dilaksanakan pada bulan November 2015 sampai Januari 2016 di Desa Temburun, Kabupaten Kepulauan Anambas. Adapun penentuan titik pengambilan data menggunakan metode random start systematic sampling. Adapun untuk titik pengambilan data struktur vegetasi mangrove alami menggunakan sistem plot 10x10 meter. Sedangkan titik pengambilan data jenis substrat, kualitas air dan kondisi lainnya memiliki jarak per 10 meter. Adapun area pengambilan data untuk struktur vegetasi mangrove alami seluas kurang lebih 4,8 hektar dengan 21 titik pengambilan data. Sedangkan untuk area pengambilan data jenis substrat, kualitas air dan kondisi lainnya kurang lebih 4,6 hektar dengan 112 titik pengambilan data. Parameter pendukung. Adapun hasil yang didapatkan selama penelitian untuk data pendukung adalah sebagai berikut. Yang pertama, pasang surut.
Secara fisiologi, pasang surut tidak dibutuhkan oleh ekosistem mangrove, tetapi pasang surut sangat mempengaruhi parameter penentu kesesuaian lahan rehabilitas mangrove lainnya. Berdasarkan data yang diperoleh dari KPLP Provinsi Kepulauan Riau, dari hasil pengamatan konstan dapat diketahui bahwa tipe pasang surut di perairan Terempa, Kabupaten Kepulauan Anambas dari tanggal 1 Januari 2015 sampai 31 Desember 2016 termasuk tipe pasang surut diurnal, yang dimana tipe pasang surut ini terjadi satu kali pasang naik dan satu kali pasang surut dalam satu hari dengan periode 24 jam 50 menit. Yang kedua, kecepatan arus. Siklus hidrologi sangat dibutuhkan dalam merencanakan suatu usaha rehabilitas mangrove secara alami, karena diharapkan adanya pola aliran air laut yang kuat dapat membawa bibit mangrove masuk ke dalam lokasi pada saat kondisi pasang. Umumnya, mangrove akan tumbuh pada lokasi yang arusnya tenang. Dari hasil pengukuran di lokasi penelitian, maka diperoleh nilai kisaran rata kecepatan arus di desa Temburun yaitu 0,044 menit per detik dengan kecepatan arus minimal 0,037 menit per detik dan maksimum 0,073 menit per detik. Kecepatan arus ini masih tergolong dalam kategori arus lambat, di mana kisaran kecepatan arus kurang lebih 0,1 menit per detik. Parameter kesesuaian. Data analisis kesesuaian lahan di lokasi penelitian adalah sebagai berikut. Yang pertama, elevasi lahan. Ketinggian suatu lahan sangat mempengaruhi jenis vegetasi mangrove. Di lokasi penelitian pada area rehabilitas mangrove, rata-rata ketinggian lahannya adalah 40 meter dengan ketinggian maksimumnya adalah 200 meter. Sedangkan ketinggian lahan pada komunitas mangrove yang tersebar di desa Temburun berada di bawah 3 meter dan pengamatan secara manual ketinggiannya berada di bawah 0,05 meter. Berdasarkan data tersebut, jenis parameter ini tergolong kategori sangat sesuai dan diberi bobot 4. Adapun keadaan lokasi yang dapat dilihat dalam penelitian ini yaitu lokasi yang sedikit miring, datar dan agak landai menjadikan air bebas mengalir dan tidak menyebabkan erosi pada ekosistem mangrove yang baru dilakukan penanaman pada lokasi rehabilitas. Yang kedua, jenis vegetasi. Hasil identifikasi mangrove menunjukkan bahwa pada lokasi penelitian dijumpai 13 spesies mangrove. Dari 13 spesies yang ditemukan di lokasi penelitian, spesies Rhizopora apicula merupakan spesies yang paling Rhizopora apiculata
Menurut Setiawan, jenis mangrove rhizophora lebih menyukai substrat yang berlumpur dan kaya akan humus. Oleh karena itu, berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan, maka parameter yang ini dimasukkan dalam kategori sangat sesuai dan diberi bobot 4. Selanjutnya, salinitas. Mangrove dapat hidup dan tumbuh subur di pesisir dengan kadar salinitas antara 10-30 ppt. Namun ada juga jenis mangrove yang dapat tumbuh pada kondisi garam yang lebih tinggi. Dari gambar ataupun hasil yang diperoleh terlihat bahwa kisaran salinitas rata-rata yang diperoleh di lokasi penelitian adalah 34,52% dengan nilai salinitas minimum 30% dan maksimum 37%. Dari kisaran yang diperoleh, parameter kesesuaian ini diberi bobot 2 dan termasuk dalam kategori sesuai bersyarat untuk melakukan penanaman kembali. Yang terakhir yaitu suhu. Suhu merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan suatu usaha rehabilitasi mangrove. Suhu berperan penting dalam proses fisiologis, fotosintesis, dan respirasi. Berdasarkan histogram yang diperoleh, kisaran rata-rata suhu pada lokasi penelitian yaitu 29,10 derajat Celcius dengan suhu minimum 28 derajat Celcius dan suhu maksimum 32,10 derajat Celcius. Maka kisaran suhu tersebut diberi bobot 1 dan termasuk dalam kategori tidak sesuai. Analisis kesesuaian lahan. Kesesuaian lahan adalah tingkat kecocokan suatu bidang lahan untuk penggunaan tertentu, dalam hal ini yaitu untuk kegiatan rehabilitas mangrove. Kesesuaian lahan tersebut dapat dinilai untuk kondisi saat ini atau setelah diadakan perbaikan. Pelaksanaan kegiatan rehabilitas perlu mengetahui serta memahami terlebih dahulu mengenai karakteristik mangrove serta faktor penunjang pertumbuhan dan kehidupan mangrove. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, untuk data elevasi lahan dimasukkan ke dalam kategori sangat sesuai dengan kisaran kurang lebih 0,05 meter. Untuk data jenis vegetasi mangrove dimasukkan ke dalam kategori sangat sesuai karena telah ditemukan 13 jenis vegetasi mangrove di lokasi penelitian. Data jenis substrat yang terdapat di lokasi penelitian dimasukkan ke dalam kategori sangat sesuai karena kondisi substrat di sekitar lokasi rehabilitasi dominan dengan tipe pasir, berlumpur, berkerikil, atau lain-lain. Untuk data salinitas dimasukkan ke dalam kategori sesuai bersyarat, di mana rata-rata nilai salinitas di lokasi yaitu 34,52%, sedangkan untuk data suhu dimasukkan dalam kategori tidak sesuai karena rata-rata nilainya 29,10 derajat Celcius. Berdasarkan hasil presentasi dari data analisis kesesuaian lahan untuk kawasan rehabilitas mangrove di Desa Temburun dimasukkan ke dalam kategori S1 yaitu sangat sesuai dengan nilai persentase 88,25%. Meskipun lokasi tersebut memasuki dalam kategori sangat sesuai untuk kegiatan rehabilitas mangrove, namun perlu dilakukan perbaikan atau perubahan model serta bentuk rehabilitas mangrove. Adapun bentuk perbaikan untuk kegiatan rehabilitas mangrove di Desa Temburun yaitu dengan melakukan sistem pembibitan di daerah pasang surut, penanaman dilakukan terlebih